Shalom Bapak Ibu, selamat sore, selamat beribadah di dalam nama ibadah Tuhan. Akan menggunakan pujian Psalm nomor 130. Kita datang berhimpun. Kita
kami. Bersyukur Tuhan, sore hari ini Kau kembali mengumpulkan kami anak-anak untuk kembali dalam ibadah kami hari ini. Bersyukur Hamba-Mu sudah ada di tengah-tengah kami dari tempat yang jauh. Tuhan tetap dalam hubungan kami daripada kita. Terima kasih Tuhan, saudara kami yang mungkin masih di rumah di tengah perjalanan untuk menuju tempat ini Tuhan, sertai lindungi sampaikan di tempat ini dengan tidak terjadi sesuatu apapun. Sehingga bersama-sama dengan kami untuk boleh memuji memuliakan nama-Mu, untuk mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau yang patut dipuji bersama kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami akan memuliakan Engkau buat puji-pujian yang sudah kami persiapkan. Hadirlah Tuhan, tetaplah di setiap pujian yang kami panjatkan. Sebagai menyenangkan Engkau atas semua kami yang memuji memuliakan. Terima kasih Tuhan. Mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan berdiri lagi. Kita tetap berhibur sambil kita berdiri sekali. Kita pujikan, kita akan jalan bersama Yesus. 143.
Makanya saya cari yang pendek-pendek. Kalau yang panjang takut bisa. Sudah integrasi di dalam Tuhan. Jadi kalau kemarin kita sudah lihat, kemarin saya jalan-jalan sama Pak Edi, anak-anak muda, prawo. Jadi sekarang sudah lihat itu. Jadi pagi saya juga saya ajak tadi, Pak Edi kita memberikan. Karena saya memang bagian juga di Israel untuk membantu kami puji Tuhan yang sangat sudah jadi dan untuk di sekecamatan untuk di Balai Desa Manggang tadi yang satu kecamatan Tegalan untuk di sana. Jadi kita bantu saja karena mereka memberikan bantuan mereka yang dijualan kalau kita kemarin saya kumpulkan juga dijualan kemudian dijualan bagi Tuhan bersama. Kita akan pujikan yang menantikan Tuhan. Nanti kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan dan setelah itu kita akan menerima kebenaran Tuhan. Salam 142. Yeah.
Meskipun secara umur mungkin kami sudah dikatakan sepuh, kami dikatakan lanjut usia, tetapi Engkau berjanji barang siapa menantikan kedatangan yang kedua kali, Engkau berjanji memberikan kekuatan yang baru. Tuhan, limpahkanlah buat kehidupan kami, supaya kami tidak lelah berjuang menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Menghadapi segala pergumulan dunia ini, kami tidak putus asa, tetapi kami terus maju, kami terus bersemangat untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, sampai rencana kesempurnaan itu boleh membawa kehidupan kami nyata menjadi mempelai perempuan Tuhan. Terima kasih, kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan terima segala persembahan puji-pujian kami naik di hadirat Tuhan sebagai suatu persembahan berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan buka seluruh isi hati-Mu kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dalam urapan Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman kami baca, kami dengar, boleh kami simpan dalam hati kami, dan boleh kami mengerti di dalam setiap pengalaman hidup kami. Pakai hamba Tuhan, dan pengetahuan hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa. Pakai dalam urapan Roh Kudus-Mu, supaya hamba-Mu pun boleh layak menjadi saluran berkat yang besar buat sidang jemaat juga bagi hamba-Mu sekaliannya. Tetapi kami tahu, di saat kami mendengar firman, setan berusaha mengganggu kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, untuk bungkus kami dalam kuat kuasa darah Tuhan, ayatkan kami bersatu hati manggil nama Tuhan, untuk mengusir segala setan pengganggu itu, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Setan pergi keluar, menghancurkan dengan kuasa darah Tuhan, melindungi kehidupan kami, hati kami, mata kami beribadah Tuhan, supaya dengan tenang kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman-Mu boleh kami mengerti, juga boleh menjadi dasar untuk kami melangkah setiap hari. Layakkan kami menikmati semua berkat firman ini, dan kami peralaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai selamat kami, dan sebagai mempelai pria surga kami, kami persembahkan, kami paskan doa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kepada Ibu Gembala, juga kepada seluruh jemaat dan tempat ini, saya mengucapkan selamat sore. Selamat kita menikmati firman Tuhan, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa untuk pekerjaan di dalam tempat ini, juga di tempat yang lain, supaya Tuhan memberikan kesempatan semua bisa beribadah kepada Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kita, siapapun yang terpilih, terutama memberi kebebasan kita untuk beribadah. Jangan sampai ada intimidasi, jangan sampai ada pengusahaan. Sebab di berbagai daerah itu bukan hanya yang belum memiliki izin, tapi sampai yang memiliki izin pun bisa kemudian dipengaruhi, ya, sehingga ditutup. Ya, ada di daerah Jawa Tengah itu malah gereja kuno, gereja zaman Belanda, ya, karena kemudian beberapa daerah ke situ pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Orang-orang tua generasi lama sudah dipanggil Tuhan, sehingga generasi yang baru kaum muda itu banyak yang tidak ikut Tuhan, karena mereka, karena pekerjaan, karena hal yang jadi faktornya, sehingga pada akhirnya akses jalan satu-satunya ke arah gereja itu sampai kemudian pertama dipersempit, kemudian lama-lama ditutup akses jalan itu, karena posisi gereja itu belakang, dulu itu yang terbuka kalau tidak salah, ya akhirnya di akses depan gang itu ditutup dengan rumah ibadah yang lain. Jadi berdoa supaya siapapun yang terpilih, ya manusia itu
ada lebih dan kurangnya, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sedang menuju kesempurnaan ada, tapi manusia yang sempurna itu belum ada, pasti ada lebih dan kurangnya. Maka kita berdoa untuk bangsa kita, paling tidak kita tidak perlu mulu-mulu supaya nanti ada organnya kan makan siang gratis atau kemudian internet gratis atau sudah, itu biar diurusin mereka. Yang jadi urusan kita adalah yang penting kita bisa ada bebas itu saja. Ya, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, dari sekelas itu mereka berusaha menyusup. Bahkan tadi siang saya melihat tidak sengaja melihat berita itu salah satu atau mungkin beberapa surat suara itu ditempeli simbol paku karet gitu. Jadi memang ya Indonesia seperti itu. Maka kita berdoa supaya nanti ke depan pemimpin yang terpilihkan ya bisa kemudian mengayomi semuanya yang memberikan kebebasan untuk bisa beribadah. Ya, bahwa kita juga pernah mengatakan jalankan yang baik seperti Daud ya dipilih Tuhan. Firaun yang kejam pun itu juga dipilih Tuhan. Kalau kita mengatakan seperti itu, ya Firaun itu juga adalah pilihan Tuhan untuk menguji bangsa Israel, untuk menguji umat Tuhan. Ya, mengapa sampai kemudian ada berbagai keyakinan di dunia ini? Tidak perlu kita merasa benar. Ya, setiap keyakinan pasti akan merasa benar, karena mereka masing-masing punya kitab yang meyakini kebenarannya. Ya, tetapi bagi kita, ya gak enak kalau Rasulullah mengatakan dalam surat Korintus, gak enak kalau kita ini berlari di gelanggang pelari cuma sendirian, ya kan? Karena kita kan dalam gelanggang pertandingan berlari. Ya, kalau kita larinya maraton karena sangat jauh, mungkin kalau lari sendiri kan gak enak. Ya, tapi kalau ada saingannya kan kita bisa semangat, gitu ya. Ada yang kemudian lebih sungguh-sungguh, kita merasa terintimidasi. Banyak orang kalau tertekan baru kemudian sungguh-sungguh, ya, dan kalau makan enak, ya kalau makan daging ayam atau daging sapi atau daging babi, ya sembahyang tercepat, maka sebenarnya amin, gitu, ini laporan. Tapi kalau sudah makan yang belum, Tuhan, kami dalam keadaan menderita, tolong kami. Biasanya begitu, anak-anak itu biasanya begitu. Ya, ketika dalam keadaan susah baru punya Tuhan. Makanya jangan sampai itu terjadi kepada kita. Setiap waktu, setiap saat kita harus selalu punya Tuhan. Tidak perlu kita mengalami seperti itu. Tapi memang manusia itu mulai seperti itu. Saat tertekan baru cari Tuhan. Saat kesulitan cari Tuhan. Sepertinya Tuhan itu jadi tangga darurat, jadi penolong. Ya 911 gitu ya. Penolong gitu ya. Kalau sudah kebakaran baru telepon mau ada kebakaran. Kenapa tidak sejak awal diatur listriknya, diatur kompornya supaya dapat. Nah itu biasanya manusia. Ya, jadi kita mohon kemudahan Tuhan, bangsa kita baik-baik saja, ke depan baik-baik saja. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri. Saya sampaikan lebih dahulu ya dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ini sering saya sampaikan di Tulungagung, sering saya ingatkan kepada mereka. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, dia firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini kriteria orang yang masuk dalam masa kesusahan nanti. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, yang egois dan menjadi hamba uang. Kalau cari uang lupa ibadah, lupa pelayanan, itu menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, agnostik gitu ya, tidak memulai ibadah, tidak tahu mengasihi
mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, ya sumbu pendek, misalnya seperti itu ya, tidak berpanjang, benar nggak tahu, ya kepo, nggak tahu, pengen tahu aja, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Secara lahiriah, secara kelihatan, mereka menjalankan ibadah mereka, mereka setia menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya, tapi yang sebenarnya, mereka itu memungkiri, nggak percaya, memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi di sini sampaikan. Jadi nanti suatu saat akan datang masa yang sukar. Bukan karena pemerintahnya nggak pinter. Semua ini dipilih oleh Tuhan yang terbaik untuk memimpin bangsa kita. Kalau kita membaca autobiografi ya atau perjalanan hidup dari semua presiden-presiden itu pasti kita akan tahu ya paling tidak bagaimana Presiden Soekarno, bagaimana Presiden Soeharto, ya kan, bagaimana Presiden Soekarno waktu kecil ya menghadapi sampai besar pertempuran, peperangan, ya, kemiskinan segala sesuatu. Pak Presiden Soeharto dari seorang petani desa kemusuk ya dia jadi presiden ya sehingga dia memajukan sampai swasembada pangan ya, apalagi Habibie ya, di Jerman Habibie itu bebas pajak karena Jerman memberikan kesempatan Habibie bisa ini berkarya melihat kepandaiannya. Nah, itu Habibie itu orang yang sangat pandai, sangat hebat untuk soal teknologi sampai bisa membuat pesawat Indonesia itu bagus. Saya pernah melihat itu di Bandung di Mentangnya itu. Ya, bagaimana Presiden Gus Dur, ya Presiden Abdul Mahir itu bukan orang sembarangan. Dia sangat menguasai lapangan. Meskipun secara jasmani dia tidak terlalu kelihatan, tapi instingnya itu hebat. Instingnya hebat. Ya Gus Dur itu hebat banget. Ya, Megawati dengan segala kelebihan dan kekurangannya, SBY juga seperti itu, lulusan terbaik akademi militer. Kan seperti itu. Jokowi orang yang dari posisi yang nggak enak sampai bisa membubarkan partai-partai atau ormas-ormas yang orang lain tidak berani membubarkan, dia bubarkan itu. Tapi selebihnya biar Tuhan yang menolong. Mereka orang-orang hebat, tetapi jangan sampai salah. Firman mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Jadi kesukaran itu tidak bisa dihindari. Karena kalau kita mengatakan pada kesukaran sekarang ini merupakan kesukaran kecil. Nanti akan menuju kepada kesukaran yang besar pada zaman 3,5 tahun, zaman Antikris. Ini jangankan orang di luar pengajaran, dalam pengajaran saja banyak yang tidak percaya zaman Antikris sekarang. Hanya yang tidak percaya. Ya, padahal nubuatnya sudah ada dalam kitab Daniel. Nah itu, tapi mereka kemudian mungkin sudah bergeser dan lagi. Jadi kesukaran sekarang kita ini kesukaran kecil. Nanti suatu saat dunia akan ditimpa kesukaran besar. Itulah Wahyu pasal 13. Orang tidak bisa membeli atau menjual kalau tidak memakai tanda binatang itu, tanda 666 atau 666. Semua harus tanda. Itu bukan vaksin, bukan. Itu tanda, itu kelihatan. Kalau dulu kan vaksin begitu, ini nanti vaksin di dalam vaksin itu ada chipnya. Memang bisa. Vaksin itu bisa kalau dimasukin chip memang bisa. Chip itu bisa kecil sekali, bisa masuk dalam tubuh. Ya, bisa masuk dalam tubuh. Nanti masuk dalam tubuh, kemudian nanti tinggal di lengan atau tinggal kemana. Jika sudah dikontrol, semua aktivitas kita diketahui. Tidak usah jauh-jauh. EKTP itu sudah ada chipnya. Kita buat EKTP itu sudah sensor mata, tangan kanan, tangan kiri, semua di data. Sampai retina mata itu sudah EKTP sudah masuk. Data kita, alamat kita, kakak, berapa jumlah keluarga kita, agamanya apa saja, sudah. Jadi nggak ada yang tersembunyi.
Itu mulai reformasi seperti itu, mulai itu kejadian di Amerika tentang BTC gedung berbar di Rokokan. Sejak orang kalau masuk Amerika itu lewat bandara itu udah ada sensornya. Jadi masuk itu dari wajahnya tit, keluar datanya tit, keluar datanya. Nanti tit, oh ini Pak Edi dari Trenggalek, umur segini, warna kulit seperti ini, hobinya ini, sukanya ini. Itu ada semua. Ya, sampai data-data keluarga, istri siapa, anak siapa, ya, semua ada. Ya, keluar semua. Itu Amerika sudah seperti itu. Jadi ketika masuk bandara internasional dimanapun Amerika selalu ada sensornya itu. Jadi bisa diketahui. Sampai seperti itu tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Nanti 666 itu tandanya kelihatan di dahi dan di lengan sebelah kanan, di tangan sebelah kanan. Itu diketahui kelihatan gitu. Jadi bukan sembunyi-sembunyi. Oh barcode, bukan barcode itu. Wah nanti tangan titik. Itu kan hanya teknologi. Nanti antikris tidak seperti itu. Antikris itu bukan orang di luar Tuhan. Antikris itu orang di dalam Tuhan. Orang-orang Kristen yang jadi antikris itu orang Kristen, justru orang Kristen. Gitu ya. Jadi masanya akan bertambah sukar. Sampai selalu saya mengatakan ini 18 kriteria orang yang masuk masa sukar itu seperti ini. Yang egois, mencintai uang, mereka membual, menyombongkan diri, memfitnah, semua itu orang-orang yang masuk dalam kesukaran. Itu orang yang masuk dalam kesukaran. Nah kita ini sudah dikasih apa namanya kuncinya. Oh aku nggak boleh egois, ya kan? Aku nggak boleh egois, ya kan? Sebagai suami nggak boleh egois, sebagai istri nggak boleh egois, sebagai orang tua nggak boleh egois, sebagai anak nggak boleh egois. Kan sudah ada. Tidak boleh kemudian dikatakan berontak terhadap orang tua, itu nggak boleh. Orang tua itu nggak perlu kemudian apa namanya ini dipukul. Kalau semua orang tua dipanggil, Din, ya itu udah orang tua udah kata kasihan. Jangan usah dipukul. Orang tua itu hanya diajak ngobrol, sering ngobrol. Mereka udah senang. Bagi kalau ngobrolnya bawa sesuatu, tambah seneng. Iya orang tua gitu, ajak hanya apa namanya, pengen teman ngobrol aja. Hanya pengen teman ngobrol. Jadi bukan kemudian minta-minta enggak, hanya pengennya teman ngobrol. Dan seringkali orang tua itu ngobrolnya bolak-balik. Kapan hari cerita itu lagi, kapan hari cerita itu lagi. Saya pernah soalnya apa namanya ini, saya kan memang kebiasaan dari sekolah. Kalau nggak usah ditoleh, besok kita itu. Biasanya seperti itu ya. Nah waktu itu saya nggak sengaja ngobrol sama ibu, kemudian bu sampun kalau ini bercerita itu, oh wes toh. Akhirnya kemudian ketika mau ngobrol lagi itu sampai, iki aku pengen ngobrol lagi wes tahu cerita dong. Akhirnya nggak nyaman gitu. Akhirnya orang tua seperti nggak nyaman. Akhirnya nggak apa-apa bu, ceritanya seperti aku lali. Akhirnya lama-lama kemudian ceritanya. Orang tua tuh yang bisa diajak ngobrol. Saya udah katakan, jangan kemudian kita bilang apa namanya ini. Sekarang bapak ibu tuh nggak ngerti aku. Ini loh aku punya pacar. Dia sanggup menemani aku dari mulai nol. Sudah katakan mulai nol ya, itu loh, ngubah bapak tuh, mulai nol itu. Sekarang pada kamu dan tuan itu, jangan ngomong mulai nol yang ngubah bapak. Jangan kemudian bilang orang tua nggak ngerti. Memang ya beda zaman. Kita harus menerjemahkan ya orang tua. Jangan diketak, jangan. Itu sakit hati orang itu masalahnya kok ini yo, ya enak. Ya, jadi suatu saat akan timbul masa yang sukar. Orang nggak peduli agama, orang menjadi hamba uang. Ya, kita sudah kasih reng-rengannya ini, sudah dikasih oh ini toh orang yang susah itu nanti ini. Nah, Indonesia itu siapa pemimpinnya? Bukan hanya Indonesia, sampai seluruh dunia. Memang sudah dinubuatkan akan masuk masa yang sukar. Itu sudah nubuatan firman. Jadi bukan karena pemimpinnya si kurang pintar atau menterinya si kurang, oh bukan.
Karena memang firman terus digenapi bahwa dunia itu akan menuju ke masa sukar. Sampai saya katakan kepada saudara jemaat di aku, sampai sukar untuk beribadah. Itu sudah masuk dalam masa-masa sukar. Orang sukar, tidak peduli agama, sukar untuk ibadah. Nanti ibadah, ini alasan. Maaf aku sibuk, maaf aku ini. Kalau siapa namanya ini, Mas Yusuf tadi pagi izin sama saya. Oh, saya ada rapat dengan apa namanya sekolahnya, mulai di apa namanya di forward percakapan itu. Oh tidak apa Mas, kalau Bapak itu sekolah itu dianggap ibadah, tidak apa-apa kalau dari sekolah tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ekstrakurikuler itu Bapak yang tidak suka. Itu belok pramuka. Saya dulu pramuka itu sering izin sama Bapak. Tahun 91 saya izin Pak, itu Ibu, saya ke Ibu ke Bapak tidak terlalu berani, jadi digetak. Kalau Ibu, aku mau ikut Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Itu apa nih? Ya, pramuka se-Indonesia. Di mana? Ya di Cibubur sana, di kata Cimanggis sana. Terus di sana kamu tidur di mana? Ya tidur di kemah. Mulai pramuka, tidur di kemah. Pak Ibu bilang, lel, di rumah tuh yang kemah. Akhirnya nggak boleh ikut. Rumah ngapi waktu yang kemah lele, ya sudah. Akhirnya saya tidak jadi ikut, nggak boleh. Kan harus santan orang tua, setuju orang tua. Nggak boleh, betul nggak ikut sih. Nah ini seperti itu. Mikirnya sih sampai ke situ orang tua itu. Ya, jadi jangan sampai lupa. Ini masa sukar sampai orang sukar beribadah. Alasannya ada, sibuk. Alasannya ada, wah aku ada tamu. Aku sedang menanti tamu. Ya, tidak apa-apa kalau nanti beneran. Ya, tapi jangan sampai Tuhan nilai kita tidak bertanggung jawab. Ya kan? Jangan sampai Tuhan nilai kita bermain-main dengan cintanya, mempermainkan cinta, mengghosting, sekarang ghosting, mempermainkan cinta. Hati-hati Tuhan bisa tersinggung. Jadi masa-masa yang sukar, masa yang sukar, benar-benar ini masa yang sukar. Betul-betul kita harus waspada. Makin lama ibadah itu makin dihambat. Puji Tuhan tadi kalau Pak boleh, nggak apa-apa. Kalau jemaat boleh silakan. Karena jemaat itu memiliki bisa berjejak di 2 kaki. Kalau kami hamba Tuhan 2 kaki tapi 1 tempat. Sehingga kan kalau jemaat enak kerja di dunia, kerja buat Tuhan. Kalau kami nggak bisa, ya khusus kerja buat Tuhan. Nggak bisa dari tim sukses kita. Nggak bisa. Saya ditawari saya. Dia kirim nomor NIK, nomor induk kependudukan, kirim pasti nanti ada uang transportnya gitu. Saya tuh TPS-nya tuh mungkin 50 meter cuma dapat uang transport dengan 100.000 kan lumayan kan lumayan gitu. Tapi nanti jangan lupa ya Pak, dia nyoblos ini orang butuh harusan. Jadi kita nggak bisa seperti itu. Loh, Amin nggak apa-apa, bukan seperti kamu, nggak apa-apa. Jadi tim sukses kan lumayan oleh akeh. Bisa membantu dapur kan, biar tetap pengepul. Ini nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Itu namanya usaha, boleh. Oh, jadi ada jemaat di gereja itu juga, kami kenal juga ada dari tim sukses kepala desa. Jadi ya sudah. Ya, udah dapat izin usaha itu, tapi lama-lama ya ditinggal biasa, belum jadi, terus jadi lari biasa. Kita tuh pernah mendekati seseorang, saya tidak mengatakan jabatannya di Tuhan. Jadi saya dengan beberapa hamba Tuhan, karena kita kan pengurus kan di Badan Kerjasama Gereja Tuhan. Orang ini tuh mau ditangkap KPK, sudah dibidik. Yang satunya sudah dapat, tinggal dia. Kita main ke sana, kita ngobrol. Beliau sendiri yang kemudian mengatakan, terima kasih ya Pak Pendeta, banyak orang tidak lagi berani mendekati kita
Ya iya loh, kalau mendekati kan suatu bidik KPK juga. Ya. Tapi Pak Pendeta kok mau mendekati kita? Ya, saya sangat senang sekali. Sampai dia nangis, sampai istrinya pun juga ikut nangis. Wah, masih ada yang mendekati saya. Setelah itu, ayo kita berdoa. Sudah kita bawa dalam doa. Wes tadi, bus, lali, lupa kan? Ini apa? Yang tugas kita harus berdoa. Ada seperti Pak Amir cerita tadi, ada. Kalau itu telepon, Pak Dian, ini saya timnya ini, kita mau datang, kita mau berdoa, Pak Pendeta, supaya nanti kita bisa sukses jadi calon legislatif tingkat RI. Nah itu. Oh iya Pak, nanti kita doakan. Tapi ingat Pak, saya dulu. Ingat Pak, nanti setelah doa jangan ngasih saya apa-apa. Jangan ngasih saya sembako, jangan. Karena kita ini hamba Tuhan, kita ini pendeta. Jangan Pak. Terus saya sampaikan mulai sekarang, kita hanya berdoa, tapi Tuhan yang punya otoritas untuk menentukan itu. Gatek kok. Mau berdoa jadi mungkin begitu ya. Ya memang kalau kita Tuhan jadikan dia, kalau tidak jadi ada repot. Kan pembohong pendeta itu. Nanti saya melihat penglihatan yang menjadi song. Ingat 5 tahun lalu ada seperti itu kan. Saya mau lihat penglihatan bahwa nanti setelah yang jadi presiden adalah ini tiba song. Nggak ada. Pendeta itu nggak ada. Hambatan itu nggak boleh. Kita tuh lebih netral, nggak boleh memihak. Dia Pak ini masih mau dikurangi lagi. Oh nih, karena mereka tidak pegang pengajaran. Itu bisa kelihatan itu. Itu kita tidak perlu ngomong raya lah ini. Ini kita ini netral, nggak boleh, nggak memihak, nggak boleh. Meskipun kalau ada jemaat tanya, saya jawab, tapi nggak di podium, enggak. Karena mereka tanya sebatas kalau dia beli apa, kalau dia beli ini, kamu beli ini ya? Ya enggak. Tapi mau GPT dari apa sih dipilih pendeta itu dipilih. Akhirnya pilih kafe. Ya sudah. Lalu apa? Saya kan nggak ada rapat khusus, nggak ada. Sampai di grup gereja juga nggak ada. Nanti pilih ini ya, nggak ada. Sebab kita nggak boleh. Kita ini lemi, netral. Itu harus kita harus berdiri tengah. Nggak boleh kemudian memihak, tidak boleh. Mendoakan boleh, tapi memihak. Biasa manusia melupakan itu biasa. Jadi boleh, kalau sidang Jumat boleh. Tapi ya harus ingat, harus punya prinsip. Waktunya ibadah, ya ibadah. Minggu lalu saya di Bali. Saya nggak tahu, Pak Hamid apakah tim sukses itu bikin gereja orang tidak ngerti. Jangan-jangan nanti kan, wah ini kayak oleh akeh ya. Saya nggak gereja, saya pakai dia pun izin saya, wah ini repot ini. Saya nggak tahu ya. Nah iya, nggak boleh. Kita boleh. Silahkan kita mau bekerja. Makanya saya senang kalau orang bekerja wira swasta. Itu saya senang bisa menentukan waktu sendiri. Nanti mau Natal sibuk-sibuknya, mau Paskah sibuk-sibuknya, itu mereka bisa mengatur waktu. Kalau kerja sama orang lain, izin nggak boleh, terpaksa nggak bisa kerja buat Tuhan, kan nggak enak kerja seperti itu. Tapi masing-masing, gitu. Nanti wah, aku kerja dia harus punya modal. Ya, jadi boleh silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk ibadah. Ini masa-masa yang sukar. Jadi nanti jangan kemudian kita marah, wah aku rugi milih paslon iki ternyata orang yang saya kerja, bukan yang saya kerja. Tantangannya makin besar dan itu tidak mudah. Tahun lalu saja mungkin saya bisa menyebut seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani. Itu bukan orang sembarangan itu, bukan orang sembarangan. Meskipun dia maju ke 01, tapi Profesor Mahfud MD itu juga bukan orang sembarangan itu. Itu orang hebat. Luhut itu orang hebat itu. Orang hebat. Tapi untuk mengatasi segala sesuatu tidak mudah. Tidak mudah, bukan karena mereka tidak mampu, karena firman harus tergenapi.
Lalu bagaimana supaya itu tidak menerpa kita? Bagaimana itu tidak menghantam kita? Masa-masa sukar itu bukan mungkin ada, pasti ada. Tapi bagaimana cara menghindarkannya? Kita baca ya, Pengkhotbah pasal yang ke-12. Ini bisa dijadikan pegangan buat terutama kaum muda ya. Kaum muda ini penting sekali pegang hal ini. Pengkhotbah pasal 12. Pengkhotbah pasal yang ke-12. Pengkhotbah pasal 12. Dibuka Kidung Agung, itu ada tanda. Jadi apa namanya saya lupa, lagunya kayak dulu ya Pak. Kita datang berikutan. Saya semua saya juga apa orang Banten kok isin masuk ide ya. Kita datang berikutan. Bisa kita datang gitu ya. Kalau hari Minggu nggak apa-apa, kalau hari Rabu kita bisa ada apa? Kamis usahakan gitu ya. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Begini firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi hari malam, hari tidak ada kesenangan itu akan datang. Contoh, kalau orang itu tidak ingat pencipta itu ada dua. Secara rohani, pencipta itu adalah firman. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pencipta itu adalah firman. Tapi secara jasmani ya, pencipta kita adalah orang tua. Bukan kita melek waktu. Orang tua lah yang dalam tanda kutip menciptakan kita, mengeluarkan kita. Jadi ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Muda, kemarin saya sebutkan, muda itu bisa kekuatan, muda itu bisa juga umurnya masih muda, 17 tahun. Tapi ada tadi dalam Yesaya pasal 42 yang menantikan Tuhan membarui kekuatannya, itu kan menjadi muda lagi. Makanya saya pesan kepada teman-teman, boleh kalau kita punya awet muda mandi di air terjun Sedudo, itu katanya anak muda. Tapi saya katakan kepada teman-teman itu, ojo suwi-suwi jadi bayi. Awet muda paling lantas jadi bayi. Itu manusia itu aneh kok. Nah, itu air Sedudo itu air terjunnya bagus itu. Saya pernah di sana. Air terjun Sedudo. Ya, dulu waktu masih muda bolang sama teman-teman bolang. Nah, 4 orang itu bolang kemana-mana. Bolang gitu. Akhirnya satu menikah, kita ajak, gak bisa, aku sama istri udah boleh. Tidak lama kemudian ada lagi satu lagi yang menikah. Ayo, piye, situ tak, waduh, minta maaf ya mas, istriku gak boleh. Saya udah mikir, jangan-jangan nanti istriku sudah gak boleh. Sebab saya pengen touring ke Bali. Pengen punya sepeda motor ke Bali itu pengen. Nah, gitu. Sepeda motornya masih bebek, dalam motor bebek S itu. Saya tanya kepada istri, dulu aku punya selera seperti ini. Sama touring sepeda motor bisa nggak? Aku yo wes, kita kan ikut istri juga, nggak bisa jalan sendiri. Yo wes, pupus lah dapat. Nggak bisa jalan sendiri. Dan satu masih belum nikah, nggak salah masih belum nikah, sudah di umur. Itu masa-masa yang tidak menyenangkan. Makanya mumpung masih muda, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Muda sama umur masih muda itu wah sudah wes. Mau geletak dan gereja sewengi itu dari sini asal orang tuanya rohani. Saya pernah cerita ya, kalau aku ada kerja
Saya udah bilang, Bapak, Ibu, Bapak, Mama, kalau anaknya kerja kelompok nggak pernah telepon, kenapa kalau kerja di telepon terus? Maaf Om, nah, saya nggak tahu di telepon terus. Kalau kerja berat anaknya masa nggak boleh di telepon. Kita kan nggak mungkin mau judi, mau ambil gereja, main domino kan nggak mungkin. Pasti dia kerja buat juga. Masih muda tuh nggak ada yang larang, nggak ada kerja buat terus. Jadi kalau sudah agak lama, Mas pengemudi coba tuh, ya, tapi yang sudah nikah kan harus pernikahan bersama. Wah, usah musik tuh lah setiap nikah nanti. Yang mana seperti itu. Tuhan, istriku banyak melarang, longgarkanlah bulan. Dia bawa dalam doa. Sebab kalau kita nih ya, biasanya seperti itu, gitu ya. Kita ngomong, harus, iya. Nah, saya dengan istri itu selisih 15 tahun. Beda tempat, beda aksen, beda logat, beda kebudayaan. Saya lihatnya sudah, kalau kita bilang berita-berita, dia lihatnya masih Naruto. Ya beda memang 15 tahun. Ini yang 15 tahun. Tapi dia hebat, saya baru dia hebat. Karena ini dinasti ini. Ya dia hebat benar, hebat. Kuat, kerjanya kuat. Jadi memang, iya saya enggak, memang betul. Tapi itu saya katakan. Pernah kemudian namanya orang muda, suaranya keras, Mas sampai, saya enggak apa-apa. Anak-anak itu seringkali melihat saya dalam rute, Mas, sama ada waktu. Ya, pernah saya itu diolok sama rute pernah. Betiar bojone. Saya pernah diolok. Saya terangkan itu bukan tidak berani. Itu namanya menghormati. Nah iya kan, kalau sudah menikah harus menghormati. Waktu yang makan kan dia, kalau sakit kan dia yang repot. Siapa yang buang sampah? Siapa yang ada tandon? Kan laki-laki. Bukan banyak hal yang mesti dilakukan. Gitu. Iya. Akhirnya kemudian saya bilang, ketika suatu saat mungkin ya namanya proses nikah awal-awal, selisih daerah, logat, zaman, gitu kan, zaman. Saya dikasih apa itu, sing sabar kalau bojomu, itu apa namanya menasihati, sing sabar kalau bojomu, kamu harus tahu, bojomu sing enom, awakmu wis tuwek. Wis tuwek. Kamu wis gak apa. Tapi saya bilang buat istri, silahkan. Memang ya Tuhan berikan istri itu kan sebagai penolong. Tapi saya ingatkan kepada mereka, boleh kamu berkata-kata, tetapi ingat jangan lupa tak bisa. Kalau mulut berkata itu teteh, itu bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa diterima. Saya ngomong soalnya, tapi kalau tubuh dan berbicara itu meskipun lirik itu enggak enak. Saya mau seperti itu, ada tapisannya. Jadi kepala itu decision maker, pengambil keputusan. Tetap itu namanya tapisan seperti itu. Kita ajari. Karena dia kan awam, meskipun di pengajaran tapi awam. Ngajari semua diajari. Boleh kamu berkata-kata, tapi ingat suaramu tidak boleh lebih keras dari suara. Saya katakan seperti itu. Ya Mas. Selama kita mungkin sudah 11 tahun. 11 tahun kita menikah. Saya katakan pada nikahi 2 kali saja. Ketika dia mulai ingat tidak boleh lebih keras.
daripada suara yang sangat. Jadi itu tak bisa. Memang itu tadi kalau udah kita mau, sama ya memang seperti itu. Kudu nyatek aja gitu. Iya. Apalagi dia ini orang ini taekwondo. Aku sekali di blok itu ada orang berita saya. Iya. Lalu saya bilang sama dia, jangan macam-macam. Iya, jangan macam-macam. Kamu boleh orang taekwondo sapu hitam boleh, tapi jangan lupa sapu juga hitam. Saya bilang seperti itu. Oh gitu ya Mas? Iya. Lama-lama dia curiga loh. Kok maksudnya bajunya goboknya kan bajunya pencak silat atau taekwondo atau karate itu nggak ada. Loh Mas, sama jadinya, sama katanya sapu hitam. Loh, sama nggak tahu apa yang lain atau sapu hitam. Dia ketawa-ketawa. Oh iya Mas ya. Gitu loh, nikah itu kayak perang gitu. Putih takut kasih istri ke suami gitu, jangan. Guyon-guyon, seneng-seneng gitu. Rumahnya masih kena asiran cuma panas gitu. Ya sejuk gitu, enak gitu. Iya, kasih guyon-guyon. Awal-awal memang kita belajar kemudian. Ya memang saya lebih tua harus mengalah. Karena kita belajar untuk memberikan masukan. Awal-awal dia tahu. Wah. Orang luar Jawa, gitu. Pelan-pelan saya kasih tahu, pelan-pelan. Bawa pelan-pelan. Bisa. Ya, memang seperti itu. Tapi saya katakan memang dia bukan mengecap kan mesti nomor siji. Sekarang berani saya ngecap nomor siji. Kalau kemarin waktu kamarnya nggak berani lagi. Ngecap nomor siji itu kita ini paslon. Jadi kita bersyukur ya. Ingat penciptamu pada masa muda. Masa muda jangan berani pada orang tua. Secara jasmani orang tua itulah penciptamu yang mengeluarkan engkau mengandung 9 bulan sampai kamu bisa menjadi anak, yang mendidik kamu untuk berjalan, mendidik kamu untuk berlari, belajar untuk membaca. Jangan sampai lupa pada penciptamu. Secara rohani juga seperti itu. Jangan lupa pada penciptamu, jangan lupa pada firman. Karena apa? Masa sukar itu hanya bisa disingkirkan kalau Alkitab mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagi dia. Iya, nikah itu kalau nggak ada Tuhan. Kalau nikah itu senang, nggak ada orang bisa. Kalau nikah itu ditentukan kebahagiaan dengan keuangan, nggak ada selebriti yang bisa. Kalau nikah itu ditentukan dengan kegantengan, berapa orang selebriti yang ganteng yang ayu itu bisa. Letak perdamaian kedamaian itu hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan mengatakan, di mana kita bisa menikmati di luar Tuhan? Nggak bisa. Apakah ada kenikmatan di luar Dia? Nggak ada. Nikah itu jadi enak ketika kita punya Tuhan. Sebab itu masa-masa yang tak menyenangkan. Kalau kita nggak siap, yang terjadi pertengkaran. Itu akan tambah sukar. Iya, tambah sukar. Kalau ada Tuhan di dalamnya, Tuhan yang menjembatani, Tuhan yang menerjemahkan. Ada di dalam kitab Kejadian. Allah itu menerjemahkan kata-kata kita. Iya. Saya bilang itu kemarin saya bilang dia mau mencapai masa dus itu kan hampir didus gitu. Orang aku bilang didus itu maksudnya hampir jatuh. Dus langsung dia bilang, apa Mas? Aku dus. Sudah marah. Coba kalau itu bukan jalan Tuhan, Mas sudah marah, udah dus. Enggak deh, bukan deh. Itu bukan. Kalau bahasa Jawanya itu dus itu. Kamu ngerti? Memang beda tempat. Kalau kita pegel, itu artinya yang pegel. Orang Jakarta pegel itu badannya. Iya kan? Iya. Kalau kemudian kesel, kalau kita awake yang kono hatiku kesel. Di sini kesel itu awak. Beda.
Wah, Dek, wah bicara Dek, aku pegel sama Mas. Loh. Apa ketahui ya? Gitu. Iya. Pernah kita proses, pernah kita kemudian bersifat paham, kemudian dia ke teras depan. Saya kemudian dia kok dia nggak balik-balik, jangan-jangan nanti tidur di teras kena masuk angin gitu ya. Saya datangi, kita ngomong awet dia ini cuma orang dua. Ya kalau kita ini berselisih paham dan kita bertengkar, koncone sama orang. Kalau tahu dia ketawa, nah wes yo, bareng ya. Ada memang, rasanya ada. Tapi jangan sampai moral kami, Tuhan kami. Tangan itu kudus untuk mengangkat tangan, untuk menyembah. Kalau pok, jangan ada Yesus. Ini apa? Jadi kaum muda jangan lupa pada orang tua. Dapat gaji, jangan lupa sama orang tuamu. Baik itu, Efesus mengatakan, baik itu orang tua di dalam Tuhan, baik itu orang tuamu. Jadi jangan lupa ketika kita dapat berkat, ingat orang tuamu di dalam Tuhan. Ingat ibu gembalamu, jangan makan sate, enak lali, sarapan lali pasti. Ingat, beliaulah yang mendidik kita dari mulai awal. Mungkin umur bisa berbeda-beda, tapi mulai dari awal. Babibu kita nggak ngerti, cangcingcung kita nggak ngerti. Ya kan, kali batak kita juga nggak ngerti. Kali kakok kita nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti. Anaknya yang P, bukan kakok P gitu. Nah itu, dan kita dikasih orang dalam Tuhan, dikasih pengertian tentang firman. Jangan lupa. Itu aku sampai hari ini. Itu aku sampai hari ini. Saya katakan kepada ini, saya share di grup gereja aku. Ini saya share juga di grup kakak-kakak. Di jadwal itu saya kasih mereka sebuah aturan. Kecuali kamu belum mampu, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu mampu, kemudian kamu lupa kepada apa itu gembala, utamanya masih gembala, jangan bawa ke gereja. Saya tidak makan. Saya tidak seperti kalau kamu mampu bawa 2 buat kami, 1 buat kami, 1 buat ibu. Atau kalau bisa 1, yang lebih baik buat ibu. Saya kasih mereka seperti itu supaya mereka tahu. Saya tidak kemudian wah untuk ibu untuk ambil enggak. Enggak. Itu saya kasih tahu kepada semua orang. Kalau kamu mau 2, kalau kamu bisa 2, berikan 2. Tapi kalau kamu punya 1 dan itu bisa untuk oma, untuk yanti, untuk gembala, ya biar dinikmati. Tapi kalau kemudian memang tidak bisa, kasihnya malam, jangan bobor, sesok, di goyang mulut, yo bubur, tidak bisa. Ya sudah, kita makan. Tapi saya bilang kepada ibu, mari ada dekat ini, kalau menjadi kalau kita makan, ya udah bubur, itu dekat ini. Selalu saya lapor. Kita tidak aturan begitu. Kita masih selalu ingat itu adalah akar dari pohon kehidupan. Iya seperti itu. Saya bilang kepada teman-teman, tidak usah bawa kalau hanya untuk saya. Kecuali kamu tidak mampu, belum mampu, silahkan. Tapi kalau kamu mampu, ingat siapa yang menjadi penciptamu. Sehingga seperti itu. Nah sekarang kita ini coba bayangkan. Kalau kita pengajar ini, Pak Hamid bisa jadi tim sukses. Saya nggak bisa. Kalau saya nggak mama ya. Ini jangan keliru ngomong. Saya muka yang nggak melas. Memang ini muka orang melas. Memang ini muka. Jadi seumpama saya itu nggak punya uang. Seumpama. Hari ini uang saya banyak. Ya kalau saya nggak punya uang, saya tetap
tobatnya ya tetap kita kan bagus kan. Nggak mungkin nggak saudara-saudara. Oh dia kalau mas kenapa? Oh maaf enggak itu iya itu pendeta turno enggak. Saya bilang tetap kita semangat. Tapi enak seumpama ada jemaat, ini bukan Pak Med ya, ini jemaat. Atau ada anak Tuhan yang lain, bukan cuma di sini. Anak Tuhan yang tidak ada duit, iso rumahnya pegadaian. Iya, jadi sales meja, sales kursi, bisa. Lah kita apa bisa? Om dia mau di pegadaian kenapa? Cuma kunjung-kunjung saja. Ya repot. Kita ambil drone untuk ngono ya dari Yesus jangan sampai. Kalau sidang jemaat bisa utang tonggone. Aku hari ini saya utang saya masih bisa, nggak apa-apa. Orang hidup tuh ada, mana sih orang hidup yang punya utang? Nggak ada, pasti orang punya utang. Sing penting nyaur, ojo nyaurin lemah. Aku lagi di sahur, dia tak sahur dengan lemah lembut itu, sahur kami. Kacau. Iya, kami yang betul yang bisa apa? Ya kami hidup dengan firman. Tapi selamanya ajaib. Karena itu selalu mengatakan hidup hamba itu ajaib. Itu. Tapi saudara jangan lupa, lek duwe gedang, jangan lupa, lek duwe pelem, ojo lali, lek duwe jangan lupa. Sebab bagaimanapun juga kita ini lahir secara rohani ada dalam rumah Tuhan. Secara jasmani orang tua kita jasmani ya kita harus ingat. Meskipun sudah sepuh ya kita ingat. Tapi orang tua dalam Tuhan, Efesus kok bilang. Ayo kita baca ya, supaya nanti saya dipilih mana ada. Efesus pasal yang 5 atau 6. Efesus pasal 6 ya. Ini diajarkan oleh bapak kami dan ditekan beberapa kali. Padahal kita tahu bahwa kita kan, kami kan tidak pernah minta-minta, tapi ini penyampaian firman. Ayat 1 sampai ayat yang ke 3 ya. Ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Begini firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi bedakan nanti. Kalau orang tua di dalam Tuhan harus taat. Taat itu mau dibaca dari depan T-A-A-T, mau di belakang baca dari belakang T-A-A-T. Apapun alasannya, ketaatan tidak boleh hilang. Ingat, kita tidak mencari kehormatan. Saya selalu diingatkan oleh Bapak. Baik, tidak perlu cari kehormatan kepada siapa. Karena ketika engkau menjadi seorang hamba Tuhan, Tuhan mengangkatmu menjadi malaikat sidang jemaat. Itu Wahyu pasal 2 dan 3. Kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, kepada malaikat sidang jemaat itu hamba Tuhan kembali. Jadi saya katakan nggak perlu, Bapak bilang nggak perlu kamu cari muka. Kamu sudah diangkat sebagai malaikat sidang jemaat. Itu pengangkatan yang luar biasa, menungso dari malaikat. Itu belum jadi malaikat, masih jadi malaikat itu. Wah hebat. Makanya kita nggak pernah cari-cari muka enggak. Biasa saja. Ya, kalau ini disampaikan bukan untuk mencari muka, tapi seperti itulah ketaatan. Mau dibaca dari depan, mau dibaca dari belakang, tetap taat. Apalagi yang sama dibaca dari depan dan belakang sama. Apa? Taat, tamat bisa. Kasur rusak. Oh ya, kasur rusak itu bisa. Itu kan benar. Tapi saya punya kata-kata makam. Iya. Orang kalau kemudian nggak suka pekerjaan Tuhan, kubur ya kan. Sudah bisa. Taat. Jangan sampai kita, makanya kita belajar begitu. Mungkin nyala jangan lu nggak bisa, kamu yang laki-laki. Oh gitu ya, polisi ada. Jadi geser apa podium, ini kan agak geser, mungkin sudah nggak perhatian bagaimana atau nggak tahu.
Saya izin dulu saya geser sebentar ya. Itu podiumnya Tulungagung. Itu dulu kecil seperti ini. Ketika kemudian gereja sudah dibangun besar, itu masih kecil. Tapi ada keinginan. Ini lebih mau tak besarkan, kanan kiri itu tak kasih dulu laptop kecil itu. Laptop kecil, netbook dulu kecil. Saya kasih netbook kecil. Supaya saya bisa multimedia. Di sini saya bisa tempat yang selalu. Saya punya keinginan seperti itu, tapi tidak bisa karena itu podiumnya global. Tidak bisa sembarangan, bukan karena kemudian alat kuat, bukan. Kita menghormati pemakaian kita. Saya sampaikan dalam doa, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Ini podium ini kalau aku tambahin boleh juga. Ketika malam saya mimpi, dan Tuhan menyatakan dalam dua hal, mimpi dan pemeliharaan. Dalam mimpi Bapak itu bawa baju baju safari dari Pak Pendeta Injono, dibawa ke penjahit Pak Hermas, Pak Suraji. Itu bukan Pak Rahmat itu. Rahmat itu nama penjahit Rahmat, tapi namanya Pak Suraji. Pak Turaji. Iya, namanya Suraji, Turaji. Saya namanya penjahit Rahmat, tapi bukan Pak Rahmat. Tapi semua orang ngomong seperti itu, Pak Rahmat. Nah itu Pak Hermas. Saya kemudian ini Bapak itu datang ke Pak Hermas bawa bajunya, safarinya dari Om Diono. Karena podium itu dari Om Diono, dari Johor. Kalau lebih menakutkan lagi. Nah kemudian Bapak menyampaikan ke Pak Hermas, ini baju dari Om Diono, minta tolong ya dibesarkan supaya bisa dipakai. Saya kembali, Bapak itu kalau sudah dapat pakaian itu dihargai. Apalagi dari Om Jo, wah dihargai. Tapi saya ingin seperti itu, berarti boleh supaya bisa dipakai. Saya ketika bantu kakak baca Alkitab di mulut, kalau fellowship itu bisa baca Alkitab. Sekarang sudah punya putra yang baca. Kalau memang seperti itu tak bisa. Nah, ketika saya mengaji, saya izin dulu kepada Pak Jai yang baca Alkitab. Pak Jai, saya bantu doanya supaya saya dipakai sama Tuhan. Saya izin itu kepada itu ya Pak Jai. Kemudian saya izinkan, saya malah senang dan bisa duduk di situ. Nah, kalau saya tidak izinkan, saya belum lahir Pak Jai baca Alkitab ada bencana. Bisa tahu dunia berarti itu. Iya, itu pemakaian Tuhan, nggak boleh sembarangan. Kita menghargai pemakaian Tuhan. Begitu. Jadi tidak sembarangan kita bertingkah berlaku itu tidak sembarangan. Semua harus dalam koridor tahbisan. Semua harus ada aturan-aturan dalam Alkitab yang harus kita ikuti. Jadi ingat pada penciptaan. Ini loh, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Itu Alkitab yang mengatakan orang tua di dalam Tuhan siapa? Di sini gimana? Ya, itu orang tua dalam Tuhan. Kemudian kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Gitu. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Orang kalau berani sama orang tua hidupnya tidak bahagia. Saya sudah melihat banyak anak Tuhan berani pada hidupnya bahagia. Puluhan sudah banyak tersinggung firman, ngolok hidupnya bahagia. Itu jangan sampai kita kerja. Enak kocok penggolo. Kocok penggolo bukan hanya milik Pak Ampet kok. Iya kan? Kita kocok penggolo Pak Ampet. Bukan hanya Pak Ampet. Kita juga punya kocok penggolo untuk ngocok. Oh kalau ini boleh. Oh kalau ini nggak boleh. Oh kalau ini bisa. Oh kalau ini nggak bisa.
Kita harus bisa membedakan itu. Kita harus bisa memisahkan supaya perjalanan hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Saya tidak dapat laporan apa-apa loh ya. Jangan sampai kemudian juga, wah, ini senang enggak ada. Tanya nggak pernah cerita-cerita sama saya. Tapi biarlah kita ngomong tentang taktis, bahwa kita ini dilahirkan secara jasmani oleh orang tua kita. Secara jasmani kita dilahirkan oleh gembala kita. Secara rohani kita dilahirkan oleh firman. Firman pengajaran mempelai terang. Itu yang harus kita syukuri, sehingga nikah kita bisa bahagia karena kita punya firman. Nikah kita bisa tenang karena kita punya firman. Firman itu terus mengawasi, mengamat-amati. Nah, kita mengatakan Tuhan itu bukan hanya melihat, tapi Tuhan itu sampai mengamat-amati. Kita pernah pasti pada pelajaran biologi kita pernah namanya penelitian pengamatan. Kalau kita sudah melakukan pengamatan, pasti kita akan usaha seteliti mungkin. Nah, Tuhan itu begitu, tidak hanya melihat, tapi kita mengatakan Dia mengamat-amati. Jadi sedetil mungkin hidup kita itu dilihat begitu. Semua diamat-amati, tidak ada satu pun yang terlewat. Dan itu nanti seperti pada 2 minggu lalu akan ditimbang di neraca. Nah, kalau perbuatannya banyak yang tidak baik, nggak usah diterima oleh anak Tuhan, nggak perlu langsung aja dicari neraka. Masa anak Tuhan berbuatan yang banyak yang baik. Tapi kalau perbuatan yang baik, perbuatan yang baik, dia enggak, dia punya firman enggak, dia punya Tuhan enggak punya Tuhan, tidak bisa mau jalannya sama Tuhan. Surga tidak bisa ditempuh dengan hanya perbuatan baik dan jahat. Tidak bisa. Tidak bisa disebut dengan apa? Tidak bisa ditempuh dengan amal ibadah. Tidak bisa. Itu hanya supaya kita terus berawas-awas. Jangan sampai kemudian kita lengah. Sedikit pun kita tidak boleh bergeser. Harus tetap kita berusaha sampai yang baik, sampai yang benar sesuai itu lebih berat. Itu harus kita kerjakan. Dalam hidup kita, dalam nikah kita, sampai di dalam kamar pun kita berhati-hati. Orang tua, anak mungkin tidak melihat apa yang kita lihat di HP. Tuhan mengamat-amati semua percakapan di grup-grup atau WhatsApp atau di Telegram, semua diamat-amati. Tidak ada satu pun yang semua akan tercatat. Semua tercatat. Nah, kita mengatakan ada hamba Tuhan yang mengatakan secara logika mudah, di hadapan Tuhan segala sesuatu tampak telanjang, artinya tidak ada yang tertutup. Bahwa sampaikan kepada kami dulu waktu kecil, kalau nanti ada yang protes, Tuhan, waktu itu aku selalu sebenarnya enggak Tuhan, aku ya setia ibadah. Saya itu waktu saya umur itu atau waktu tahun itu aku setia ibadah. Langsung ada yang mendebat seperti itu, seperti Tuhan salah. Berpulas mereka, ada video nih. Ada yang ditayangkan, kamu pada umur segitu, nah ini kamu sudah apa nih? Belum apa ini? Bantuan toh. Nanti itu, tahu istri main remi, yang pas kampling malah nggak istri nggak ikut. Nyewalan siapa tahu kartu 1000-an itu udah judi sebenarnya. Siapa tahu karambol, akhirnya karambol totalnya nggak pernah kemarin hati-hati dicatat semua ya. Jangan kita meremehkan, ya kan? Suami bekerja, istri di rumah hanya lihat sinetron aja. Itu dicatat itu. Hari ini malas ini. Dicatat semua itu. Iya, ya boleh kita lihat boleh, tapi kan pekerjaan sudah selesai. Betul setrika, semua. Memang kalau masih kecil seperti kita ini masih kecil, itu kalau dituruti tidak lereng gitu. Anak 3, belajar 4 berdoa ya. Nanti dari Maret 15 ke atas, jadi Maret 10 ke atas.
terakhir kita periksa sebelum ke Bali itu 5 ke atas Maret besok. Itu ya itu. Yang satu belum setrika, satunya sudah datang. Satu yang setrika, satunya datang. Numpuk. Lagi anak-anak sekali pakai ganti, sekali pakai ganti. Mereka nggak ngerti. Nah itu, untung kita mesti punya mesin cuci. Makanya kalau aku itu saya sampaikan 2 hal yang menjadi modal kamu untuk menikah. Secara rohani, Yohanes 14 mengatakan miliki rumah terlebih dahulu, atau rumah kontrak, jangan rumah mertua ya, rumah kontrak, rumah apa, gitu. Yang satu jangan lupa berdoa punya mesin cuci. Waduh, mesin cuci tangannya, iya, anak baru sebegitu ya. Kita itu 1 hari pakai bisa 2 kali, iya bisa 2 kali. Anak itu siang nanti beropo, pakai titik ganti lagi. Iya, waduh, itu belum sepatu. Nanti sepatu dibelikan 2 bulan ora cukup, ganti lagi. Ya seperti itu. Ya sudah, harus jalan, tapi bersama dengan Tuhan semua diatur. Iya. Ya, jadi ini masa yang sebentar. Jadi saya sampaikan mulai awal, jangan sampai nanti menggerutu pemerintah tak utang ini, nggak perlu. Kita orang-orang sudah bertobat, nggak perlu melakukan demo, nggak perlu. Doakan pemerintah kita supaya nanti pemerintah kita dipakai, diberikan hikmat untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa ini. Nggak perlu melok-melok menghujat, jangan presiden, ya lah. Mau jadi kepala keluarga tunggaran-tunggaran apa boleh jadi presiden? Rasa sok pintar gitu, kan gitu kan? Ayo mau minum Jawa yang belok, kendali cuma Allah. Delok kendali cuma Allah. Iya Pak Presiden, mau jadi ini. Kayak menteri-menteri ya. Gitu ya. Berdoa buat bangsa kita supaya bangsa kita ditolong sama Tuhan. Ingat masa pertama sukar, sampai akan bertambah sukar untuk ibadah. Banyak nanti pergumulan. Tapi sudah kita baca dalam 2 Timotius 4:3 ya. Orang-orang yang seperti ini itu yang kita ingat. Mari kita bisa mengerti. Oh, ingat penciptamu pada masa muda, supaya ketika hari-hari itu datang, hari yang malam, hari yang tidak menyenangkan. Loh ya, bagi sebagian orang menikah itu tidak menyenangkan. Tidak bisa bebas lagi. Iya, saya punya uang. Sudah saya serahkan nih, bawa ini. Aku mikir berapa mikir belanja, iya saya gitu, mikir mumet aja. Jadi kalau terima apa yang begitu aku terima seperti ya saya sudah habis turun dewi. Iya, pernah itu saya baru nikah karena dia orang TU tata usaha di Permata Bunda Cimanggis, muridnya sampai 1000 lebih. Saya Mas minta tolong berikan ini di mana? Di situ. Saya mau berangkat, ojo lagi nutane. Nah ya enggak. Iya, nanti kalau lagi Mas ojo lagi nutane. Itu baru nikah begitu. Nah, suatu saat dia itu sakit, dia punya sesuatu yang sakit. Sehingga kemudian dia bilang, Mas, ya dokter Mas, udah punya duit. Itu waktu itu loh, bukan sekarang waktu itu. Jadi jangan pakai sekarang dia punya sudah gampang. Udah tidak itu. Boleh saya kasih uang dari selempitan. Ini kasih uang. Nah, kemudian di mobil saya kasih tahu. Nah, ini maksudnya aku harus bertobat. Tidak kacau dewe untuk senang tidak. Kayak susu coba jalur. Dan tak tabung, iya. Saya kan nggak jajan dewe. Nanti tiba-tiba
Tahu-tahu saya keluar, Mas, jalannya suka goreng. Masa belikan iman, tidak mungkin. Ya, kalau udah ada uang piye? Iya kan? Tahu-tahu Mas, belikan nasi goreng. Mas, jalannya ya Mas, apa tahu tek? Iya. Nah, makanya kita belajarkan dulu. Lek besok aja kok jalan. Enggak ada semua sudah dipakai kedua. Yang berhenti tidak pernah lagi tanya nota. Iya, dulu nota, cuma nota. Karena dia bang Teko kan, semua detek nota apa? Ya, ya gitu. Saya baru nikah tuh, saya mau keluar tuh, Mas mau kemana? Kalau rapat sama itu pendonor tugas gitu, ya Mas ada kelas ya, jangan nakal. Jadi jangan nakal ya. Nah, saya kan bersyukur ya, positif aja. Ya, rapat lama, rapat tuh lama sekali. Terus sudah selesai, saya mau pulang, minta motor, gitu itu. Mas, coba pulang. Ini mau pulang. Besok lagi, gitu lagi. Sudah minta motor, coba lagi. Ini mau pulang. Akhirnya dia ngomong, Mas, aku curiga. Aku ada telepon sama nggak utang balik. Dan dia besar mau pulang lagi. Ini soal kepercayaan. Apa namanya kesempurnaan itu soal pribadi kita. Ya kita kejar masing-masing. Jangan karena tidak ada istri jadi balik bujangan, jangan. Untuk mirip cewek, motornya kayak orang ini terus ya. Loh, vitamin iya. Gosok gitu. Jangan. Aku menikmati ciptaan Tuhan, jangan itu kan ciptaan Tuhan itu godaan itu. Itu pengetahuan baik dan jalan itu, jangan diketek itu. Itu jatuh dalam dosa, jangan. Iya, rumput tetangga lebih hijau. Memang, padahal rumputnya pasti kalau. Ya, ini pelajaran buat kita. Terus kita ingat pada pencipta. Kita ingat pada orang tua jasmani, ingat pada orang tua rohani. Kita ingat selalu pada firman. Itu yang bisa melepaskan kita, menyingkirkan masa-masa malam itu. Itu yang bisa menyingkirkan masa-masa yang tidak benar. Ingat, bagi orang yang tidak punya Tuhan, menikah itu ikatan. Menikah itu satu tekanan, depresi. Ternyata orang yang ternyata orang ini. Kita ini ada yang mengatakan orang di luar berkata, untung istri itu diambil dari orang rusuk. Rusuk itu kan bisa menyimpan oksigen. Kalau masuk angin tadi, itu kan, iya, itu menyimpan oksigen. Untung istri bukan tulang ekor, mambu terus ada tulang ekor. Nah iya, makanya Tuhan kasih tulang rusuk yang memberi kita bagian kehidupan itu juga istri. Tidak ada istri, suami sakit, masih bisa diatur rumah tangga itu. Istri sakit, wah sudah orang balik. Iya, karena itu memang sudah wilayahnya itu, teritorialnya itu kan rumah tangga itu. Iya, makanya kita saling menyalin, saling bantu membantu. Iya, nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Sehingga tidak ada masa kesukaran yang menimpa kita, saling menghormati. Masa sukar akan bisa diatasi kalau dipikul bersama, rasa lebih ringan. Harus dipikul, saling berdoa, saling mendukung, maka nikah itu menjadi nikah yang indah, bukan masa malam. Tuh, cukup ini masa malam itu. Iya, hanya orang seperti itu. Kamu istrinya hoki, nah memang dia tulannya baru bukan hoki ya. Iya, kayak sumpah malam, cukup lelek. Iya, itu masa-masa yang tidak menyenangkan. General oleh apa itu dan yo maksud susi mas jenaka lo mas kita rasanya kan tidak menyenangkan, tapi ketika kita punya Tuhan masa-masa seperti itu akan disingkirkan karena Alkitab jelas mengatakan ingatlah penciptamu pada masa ini. Firman itu ada dalam hidup kita, masa sukar itu semua akan disingkirkan.
kita akan belajar bersama dalam kesukaan firman. Tuhan akan menolong hidup. Iya, bayangkan sekali, saya selesai 15 tahun, berbeda zaman, berbeda logat, berbeda kebiasaan. Iya, berbeda banyak hal. Tapi Tuhanlah yang menyatukan antara aku dan dia, dan Tuhan di tengahnya yang menerjemahkan kata itu. Kalau tidak ada Tuhan, waduh, kacau. Berapa banyak orang intelektual, berapa banyak orang kaya, berapa banyak orang ganteng-ganteng dan kaya punya mobil bagus, mereka berbisa. Karena sukacita mereka itu tidak ada di sini, tapi ada di dalam. Itu yang kita katakan, ingatlah penciptamu pada masa muda. Segala kemalangan dan tidak menyenangkan itu bisa berjalan. Tuhan berkati kita semuanya, biar kasih Tuhan menolong kehidupan kita semua. 142 Psalm kita akan pujian kembali, yang menantikan Tuhan membaharui kekuatan. Selama kita menantikan Dia, kita akan selalu dibaharui oleh Tuhan. 142 yang menantikan. demi suatu keutuhan dalam sebuah pernikahan. Dunia mengalami kesukaran karena dunia melupakan firman. Nikah kami selalu ada dalam perlindungan naungan Tuhan, sehingga ketenangan, kedamaian, sukacita, segala kebahagiaan itu Tuhan limpahkan di dalam nikah kami. Tuhan, tolong hidup kami Tuhan. Kami belajar pada firman-Mu, dan firman-Mu akan menolong memandu ke perjalanan kehidupan kami, sehingga dalam hidup kami dunia boleh mengalami masa-masa yang malam, dunia Tuhan dapat mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, tapi kami bersyukur Pencipta kami, firman kami menuntun langkah perjalanan hidup kami, sehingga masa-masa malam, masa-masa yang tidak menyenangkan itu disingkirkan dari hidup kami, dari nikah kami, dari keluarga kami.
dari pekerjaan kami, dari sekolah kuliah kami. Tuhan, inilah hidup kami. Tolong kami, pegang tangan kehidupan kami, dan jangan pernah lepaskan kami. Sebab tanpa Engkau, kami tak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih untuk nikah yang bahagia, nikah yang indah yang Tuhan percayakan buat kehidupan kami, sehingga kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dengan segala yang Tuhan percayakan. Dari nikah yang pertanggungjawabkan sampai pada nikah yang rohani, hidup menjadi mempelai perempuan Tuhan. Tanamkan firman dalam hati kami, bertumbuh, berbuah manis, lebat dan tetap, berguna di saat kami menggunakan firman Tuhan. Sekarang kami akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami menikmati, ampuni segala dosa kesalahan kami, menyucikan hati, pikiran dan perasaan kami di hadapan-Mu, supaya kehidupan kami layak untuk kami boleh menikmati tubuh dan darah Tuhan. Pakai pelayan perjamuan suci untuk boleh membagikan berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan tangan para pelayan perjamuan suci, sucikan tangan hamba-Mu, sucikan tangan kami semua, supaya kami layak untuk memegang tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami menikmati semua berkat ini. Kami berasal doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu selamat kami. Kami sebagai mempelai pria surga kami yang disembahkan dan dipaskan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yang menantikan betapa bahagia hidup kita begitu. Ada begitu banyak pengalaman indah yang kita alami bersama dengan orang yang kita sayangi. Bagi kaum muda, tetaplah ingat penciptamu, supaya suatu saat jika Tuhan kehendaki engkau bertemu dengan seseorang yang engkau sayangi, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita juga berdoa buat putra-putri kita, supaya sekali di dalam Tuhan, sampai Tuhan datang kedua kali, mereka tetap di dalam Tuhan. Agar tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita, lebih tinggi dari tangan kita. Letakkan cawan pada dada, pegang baik-baik, jangan sampai jatuh. Ini berkat Tuhan buat kehidupan kita.
Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Bersama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Angkat cawan darah Tuhan lebih tinggi dari kepala kita, lebih tinggi dari tangan kita. Pegang baik-baik, jangan sampai jatuh. Ini berkat Tuhan buat kehidupan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bersama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat dua belah tangan kita ke atas, kita menyembah kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu, menjadi dasar buat hidup kami, menjadi dasar buat nikah kami, menjadi dasar buat keluarga kami Tuhan. Tetap terikat satu dengan yang lainnya. Karena firman-Mu lah yang mengikat hidup kami. Dunia boleh mengalami masa sukar, tapi dunia tidak akan pernah menembus kesukaran-kesukaran itu pada kehidupan kami. Karena kami memiliki Tuhan yang membawa kebahagiaan sukacita itu tetap permanen dalam kehidupan kami. Sampai Kau datang kedua kali membawa hidup nikah kami boleh menjadi mempelai perempuan Tuhan. Karena mengirimkan firman dalam hati kami, bertumbuh berbuah manis lebat dan tetap berguna di saat kami menggunakan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, kami sebagai mempelai pria surga kami, yang disembahkan, yang maafkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan berkati saat kita semuanya, lalu selanjutnya saya serahkan. Terima kasih pelayanan dari pendeta yang sekian kalian. Saya ini tidak terima juga karena dia terjadi berasa. Ya, dengan ingin keluar semua. Kenapa corona ibadah berjalan seperti biasa. Di besok hari Sabtu ada ibadah iman sudah ditulis di sana Pak Rono, jadi yang lewat juga tidak akan lupa lagi. Itu sudah hafal sekarang, dia sudah tahu minggu pertama jam 6, kemudian minggu berikutnya jam 7 pada ibadah besok. Sebelumnya ada ibadah pembacaan Al-Quran. Kalau saudara lihat musik kena musik mbak dia gede-gede. Biar suasananya ya semacam kita bisa mengunci mereka yang
sehingga tanpa berhubungan dengan kekayaan di sana. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Tidak ada. Mari sama-sama kita akan berdiri, kita akan berbicara tentang mari kemudian kalau mereka tidak akan memberkati kita nanti ibadah kita berkati sebagai mudah-mudahan kita firman itu bagi kehidupan kami, menghalau segala kemalangan, menghalau segala sesuatu yang tidak menyenangkan dari kehidupan kami. Ajar hidup kami untuk dengar-dengar pada firman-Mu, supaya firman-Mu memberi kuasa yang membahagiakan kehidupan kami sampai kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan mempelai itu boleh kami dapatkan hidup sempurna menjadi mempelai perempuan Tuhan. Tanamkan firman di dalam hati kami, bertumbuh berbuah manis, lebat dan tetap berguna di saat kami menggunakan di hadapan Tuhan. Ibu Maria di tempat ini memberi kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan. Dengan badan yang sehat boleh mengiringi kami sampai kami dan ibu bapak kami boleh menjadi mempelai perempuan Tuhan. Imam-imam semakin kupakai dengan keahlian talenta yang semakin hari bertambah-tambah, sehingga boleh melayani dengan tahbisan yang benar, sehingga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Sidang jemaat yang bekerja memberkati pekerjaan kami, toko, dagangan, perusahaan, sawah, ladang kami yang menjadi pegawai, berkati kami semua dengan berlimpah-limpah, supaya dengan semua berkat-berkat itu kami boleh pakai untuk mengikuti gerak ibrahnya firman Tuhan. Putra-putri kami dalam sekolah kuliah mereka semua memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepandaian, marifat yang daripada Tuhan, rasa takut kepada Tuhan, jauhkan dari pergaulan jahat, jauhkan dari pergaulan najis, supaya putra-putri kami boleh tetap layak bersama dengan kami menjadi mempelai perempuan Tuhan. Pakai kami semua dalam perawatan rumah Tuhan ini. Malam sedang berjalan kami serah dengan tangan-Mu Tuhan. Jika malam hari mau datang kedua kali, jangan tinggalkan kami Tuhan. Nikah dan buah-buah nikah kami, orang tua dan keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, yang selalu menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Tetapi kami tahu di saat kami hidup sesuai dengan firman, setan berusaha mengganggu kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, untuk bungkus kami dan kuat kuasa darah Tuhan, layakkan kami bersatu hati panggil nama Tuhan untuk mengusir segala setan pengganggu itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Setan pergi keluar dan menghancurkan kuasa darah Tuhan, melindungi kehidupan kami, hati kami,
kami, nikah dan rumah tangga kami, berkat-berkat nikah kami, baik berkat jasmani, tapi berkat rohani, juga berkat untuk memahami firman Tuhan. Menampung kami melangkah, jadikan kami perhiasan pengajaran, menyertai perjalanan pulang, lintas sampai ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun, menjauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, kerusakan, supaya boleh sampai dengan sempurna. Malam hari ini, jika kami tidur, selimuti kami dengan kasih-Mu, pagari kami dan berkat-berkat kami dengan tembok berapi Roh Kudus-Mu, supaya dengan tenang, dengan nyaman kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesehatan Ibu Gembala kami, kesehatan Bapak Ibu Oscar, juga kesehatan kami semua, dari yang paling sepuh sampai kepada yang paling kecil, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau dokter di atas segala dokter, bagikan kami semuanya. Sebab itu dengan percaya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sehat, beribadah dan melayani kepada Tuhan. Sucikan hamba-Mu, sucikan tangan hamba-Mu, bukui dengan minyak urapan Roh Kudus-Mu, supaya boleh layak menjadi seorang berkat yang besar buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita semua yang sangat dikasihi oleh Tuhan, terima berkat kasih sayang dari Bapa yang di surga, kasih karunia damai sejahtera dari anak Allah, diikut sertakan pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai hidup kita di tahun pertolongan yang ajaib dan sempurna buat kita semuanya, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua pulang bersama dengan Tuhan dengan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, terlebih sebagai mempelai pria surga kami yang selalu menjaga, membela, memelihara hidup kami, dalam kekuatan dan perlindungan kami, bahkan suami yang bertanggung jawab bagi hidup kami. Kami persembahkan, kami peralaskan segala doa, ibadah pelayanan kami malam hari di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada kita semuanya.